Mas, maaf ya mas. Gimana sih mbak? Sepeda saya udah rusak tuh. Tahu, ih. Udah. Orang lampunya udah hijau. Kalau dengar kata korban, udah pasti itu pihak yang dirugikan. Tapi kalau ternyata yang disebut korban justru malah merugikan orang lain, kira-kira sebutannya apa dong? Baru-baru ini, kecelakaan antara pesepeda yang dikawal kepolisian dengan driver mobil online di Jakarta ramai diperbincangkan di media sosial. Dari kejadian ini, korban mengalami luka-luka dan kerusakan pada bodi frame sepedanya. Tapi ternyata, mobil yang menabrak korban juga berhak jalan karena pada saat itu lampu lalu lintas memang berwarna hijau. Jadi pertanyaannya, siapa dong yang salah? Tunggu dulu, kita mulai pertanyaan dari, kok bisa sih pesepeda dikawal polisi? Bisa dong. Kok aneh? Karena untuk mendapatkan pengawalan polisi, ada beberapa prioritas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, di mana urutan prioritas menurut Pasal 65 Ayat 1 terdiri dari 1. Pemadam kebakaran, 2. Ambulans, 3. Kepala negara atau pemerintah asing, 4. Pengantar jenazah, 5. Pawai kendaraan disabilitas, dan 6. Kendaraan dengan barang khusus. Jadi pesepeda tuh masuk kategori mana? Pawai kendaraan disabilitas. Tapi kalau gitu cacatnya di mana? Emang sih ada Sultan Priok yang ikut dalam rombongan itu. Tapi nih, apa iya dengan kehadiran beliau, pesepeda jadi butuh pengawalan? Abang-abang Starling butuh dikawal juga nggak? Kok kalau kayak gini kesannya pesepeda itu jadi terlihat eksklusif ya? Gak cuma itu sih, tapi juga terlihat arogan dan seakan-akan diperuntukkan buat orang-orang kaya atau pejabat yang punya kepentingan doang. Setelah video amatir kecelakaan ini beredar, warganet jadi ramai berdebat tentang pro kontra mereka di media sosial. Salah satunya tentang pesepeda yang gak seharusnya lewat jalur tengah yang bukan diperuntukkan untuk mereka. Kan percuma dong, udah ada jalur sepeda sampai udah dicat segala, tapi jalannya masih sembarangan. Kan kasihan Pak Anies, udah capek-capek bikin jalur sepeda. Dari sekian banyak pro kontra di media sosial, gak sedikit juga warganet yang kemudian membela driver mobil online. Ya gak ada yang salah juga sih, nerobos lampu lalu lintas kalau emang warnanya udah hijau. Tapi di sisi lain, ada juga warganet yang menyayangkan sikap dari driver online yang justru malah kabur setelah kejadian kecelakaan terjadi. Kabar baiknya, kasus ini bisa berakhir dengan damai karena driver mobil online sudah meminta maaf dan siap bertanggung jawab penuh atas segala pengobatan yang dijalankan korban. Ya, walaupun begitu, dari kasus ini kita bisa lihat lah ya, bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi orang lain. Mungkin kalau kepolisian bisa jadi contoh utama sikap taat aturan, kejadian kayak gini gak akan terjadi kali ya. Kan hukum dibuat dan diberlakukan untuk siapapun. Ya sejauh ini sih belum ada pengecualian buat polisi ya. Bu, pengawalannya udah siap, mau jalan sekarang? Boleh?